Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bukhari Muslim dari kelompok Teen Titan. Halo, perkenalkan nama aku Amalia Anissa dari kelompok Teen Titans. Halo, perkenalkan nama aku Elfrida Saleha dari kelompok Teen Titans. Pada hari ini kita akan membahas tentang creating competitive advantage. Yang pertama adalah kompetitor analisis. Analisis pesaing melibatkan bagaimana kita mengidentifikasi, menilai pesaing, dan memilih pesaing mana yang mau kita serang atau kita hindari. Yang pertama adalah mengidentifikasi pesaing. Sebuah perusahaan dapat mengidentifikasikan pesaingnya dengan cara melihat produk dan layanan yang sama dan konsumen yang sama. Sebagai contoh, Hypermart mungkin melihat Carrefour sebagai pesaingnya, tetapi Hypermart dan Carrefour tidak melihat Alfamart atau Indomaret sebagai pesaing mereka. Karena jika kita lihat produk dan layanan yang diberikan oleh Alfamart dan Indomaret itu berbeda dengan yang diberikan oleh Hypermart dan Carrefour. Perusahaan juga dapat mengidentifikasi pesaingnya berdasarkan sudut pandang industri yang sama, seperti industri minyak, industri farmasi, industri minuman, dan masih banyak lagi. Perusahaan juga bisa mengidentifikasi pesaing lain berdasarkan sudut pandang pasar. Yang kedua adalah menilai pesaing. Dalam menilai pesaing, perusahaan dapat mengidentifikasi bagaimana tujuan pesaing, strategi pesaing, kelemahan dan kekurangan pesaing, bagaimana sih reaksi pesaing lain terhadap strategi kita. Tiap pesaing pasti memiliki tujuan kan? Nah, apakah pesaing ini ingin mengejar sebagai pemimpin teknologinya atau ingin menjadi pemimpin dalam layanan konsumen? Mengidentifikasi strategi pesaing. Semakin menyerupai strategi perusahaan terhadap perusahaan lain, maka semakin besar pula persaingan di antara perusahaan tersebut. sebagai contoh, Terdapat merek mobil Toyota dan Ford. Kedua perusahaan ini sama-sama menjual mobil yang dari kelas menengah hingga ke bawah. Tidak seperti Mercedes dan BMW yang sama-sama memberikan produk yang mewah, yang mahal. jika sebuah perusahaan ingin masuk ke pasar, perusahaan ini harus menggunakan strategi yang berbeda. Contohnya adalah Tesla. Dalam memasuki pasar, Tesla memiliki strategi yaitu menjual mobil listrik. Dengan begitu, Tesla ini dapat berhasil karena perusahaan yang mempunyai strategi menjual mobil listrik itu masih sedikit. Nah, ternyata ada yang namanya persaingan antar kelompok. Sebagai contoh, Ford yang awalnya memproduksi mobil dari menengah ke bawah, ia pun ingin masuk ke pasar mobil berkecepatan kencang seperti merek Ferrari, Lamborghini. Ford pun membuat produk yang hampir sama dengan mereka juga, yaitu Ford GT. Ford GT termasuk dalam supercar. Perusahaan harus menilai bagaimana kelebihan dan kekurangan pesaingnya. Untuk langkah yang pertama, perusahaan dapat mencari tahu informasi tentang tujuan, strategi, dan kinerja pesaingnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Untuk mendapatkan informasi ini, perusahaan dapat menggunakan data sekunder, pengalaman pribadi, dari mulut ke mulut, dari konsumennya langsung, bahkan dari pemasoknya juga. Perusahaan juga dapat membandingkan perusahaannya dengan perusahaan lain dengan melakukan benchmarking. Apa saja sih yang dibandingkan? Nah, yang dibandingkan adalah produk dan proses produksinya. Dalam menilai pesaing, perusahaan harus mengestimasi reaksi apa sih yang akan dilakukan oleh pesaingnya? Apakah pesaing akan melakukan pemotongan harga? Apakah akan memberikan promosi? Atau perusahaan lain mungkin akan mengenalkan produk baru yang lebih baik daripada kita? Selain itu, setiap pesaing pasti memiliki filosofi, budaya, dan keyakinan dalam membimbing bisnisnya. Setiap pesaing memiliki reaksi yang berbeda-beda. Ada yang bereaksi cepat, ada pula yang bereaksi lambat. Mereka mungkin merasa memiliki pelanggan yang sudah loyal terhadap merek mereka. Mereka mungkin lambat dalam memperhatikan perubahan. Atau mungkin mereka kekurangan biaya untuk bereaksi. Terdapat perusahaan Kodak. Kodak ini menjual produk berupa kamera film. Kodak ini bereaksi lambat terhadap perubahan. Pada saat itu, mulai munculnya kamera digital. Namun, Kodak ini tidak mau melakukan perubahan atau melakukan inovasi dengan menjual kamera digital. Maka dari itu, sekarang Kodak pun sudah mulai menurun, bahkan di pasaran sudah jarang terdengar namanya. Bagi seorang pemasar, mengetahui reaksi dari pesaing lain dapat memberikan petunjuk bagaimana cara menyerang pesaing atau bagaimana cara mempertahankan posisi yang sudah ada saat ini. Nah, di beberapa industri, pesaing dapat hidup secara harmoni. Di negara lain, pesaing dapat menyerang secara lebih terbuka. Sebagai contohnya, Apple dan Samsung. Di dalam iklan Apple dapat menyerang Samsung yang kualitasnya lebih rendah daripada Apple. Sedangkan dalam iklan Samsung dapat mengejek Apple karena memiliki notch
di atas HP-nya. Dalam beberapa kasus, persaingan seperti ini sebenarnya dapat memberikan impact yang positif bagi konsumen maupun pesaing yang lain. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lia. Nah, sekarang kita akan membahas selecting competitors to attack and avoid. Kuat atau lemahnya competitors dapat kita lihat melalui analisa nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah manfaat yang diperoleh oleh pelanggan setelah memakai produk yang perusahaan jual. Perusahaan harus mampu menawarkan produk dengan nilai pelanggan yang lebih tinggi agar memperoleh harga dan laba yang tentunya juga lebih tinggi. Oke, selanjutnya pesaing yang baik dan pesaing yang buruk. Pesaing yang baik adalah pesaing yang bermain sesuai dengan aturan industri. Sedangkan pesaing yang buruk adalah pesaing yang melanggar aturan dan juga bermain sesuai aturannya sendiri. Nah, yang ketiga adalah menemukan ruang pasar yang tidak terkalahkan. Strategi ini biasa disebut sebagai Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru. Strategi ini menerapkan perusahaan agar mampu berinovasi bukan untuk melawan pesaingnya, melainkan menciptakan produk yang dibutuhkan dan belum ada pesaingnya. Sebagai contoh, perusahaan Apple yang menciptakan iPhone, iPad, iTunes, dan App Store yang belum ada pesaingnya. Nah, selanjutnya adalah designing a competitive intelligence system. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi, yang kedua adalah mengumpulkan informasi sesuai dengan yang ada di lapangan, yang ketiga adalah mengecek keakuratan informasi, yang keempat adalah mengirimkan hasil laporan yang berisi informasi kepada pembuat keputusan atau manajer, yang kelima adalah membantu manajer dalam menentukan langkah melawan pesaing yang bergerak tiba-tiba atau mencari solusi dari strategi yang dilakukan oleh pesaing. Selanjutnya, kita akan membahas kompetitif strategi. Yang pertama adalah pendekatan terhadap strategi pemasaran. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama, entrepreneurial marketing atau strategi yang memfokuskan kepada peluang dan kedekatan dengan pelanggan. Sebagai contoh, Jim Koch, yaitu pendiri Boston Beer Company, dulunya melakukan strategi pemasaran dengan bergerilya ke bar-bar di Amerika Serikat. Nah, saat ini Boston Beer Company sudah menduduki penjualan bir terlaris di Amerika Serikat. Selanjutnya, formulated marketing. Ketika perusahaan kecil sudah memiliki banyak pelanggan, perusahaan kecil juga harus memiliki strategi pemasaran yang terformulasi agar siap menghadapi persaingan dengan perusahaan yang lebih besar. Nah, strategi pemasaran terformulasi itu dapat dicontohkan dengan membuat departemen pemasaran sendiri yang bertugas untuk melakukan riset dan merencanakan strategi. Nah, tahap ketiga sekaligus tahap terakhir adalah entrepreneurial marketing. Entrepreneurial marketing adalah strategi yang memfokuskan pada pembangunan semangat dan inovasi produk agar perusahaan tidak kalah saing. Karena perusahaan ketika sudah mencapai formulated marketing biasanya cenderung kaku dan kurang inovasi. Nah, di sini tugas entrepreneurial marketing adalah membangkitkan semangat perusahaan yang lama agar dapat berinovasi kembali. Basic competitive strategy. Terdapat 3 bahasan. Yang pertama adalah overall cost leadership. Nah, perusahaan yang akan memenangkan persaingan dalam pertarungan strategi pemasaran adalah perusahaan yang mampu mengeluarkan biaya yang sedikit-dikitnya. Tapi sebaliknya, perusahaan juga harus dapat mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari penjualan agar memenangkan persaingan tersebut. Nah, yang kedua adalah differentiation. Perusahaan yang akan menang adalah perusahaan yang mampu menciptakan lini produk yang berbeda dari produk lainnya, ataupun juga strategi pemasaran yang berbeda dari yang lainnya. Seperti perusahaan Nike yang mengadakan banyak event ketika ia ingin memasarkan suatu produk. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah
Fokus, perusahaan akan menang ketika ia fokus pada segmen pasar. Tidak harus mencakup keseluruhan pasar, namun ia harus fokus kepada apa yang mau ia tuju. Nah, selanjutnya kita akan membahas 3 cara suatu perusahaan dapat memperoleh nilai pelanggan yang tinggi. Yang pertama adalah operational excellence, yaitu strategi yang memfokuskan kepada kenyamanan dan layanan yang berkualitas dari perusahaan. Sebagai contoh adalah perusahaan IKEA dan Walmart. Selanjutnya ada customer intimacy. Customer intimacy memfokuskan kepada kedekatan antar perusahaan dengan customer-nya. Contohnya adalah Emirates yang sudah menjadi perusahaan maskapai terbaik di dunia. Mereka selalu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya. Nah, yang ketiga adalah product leadership atau perusahaan yang memfokuskan pada keunggulan produknya. Sebagai contoh adalah perusahaan Tesla yang menciptakan mobil listrik mutakhir dengan pintu elang futuristik. Tentunya belum ada di dunia ini sehingga Tesla dapat mengungguli pasar. Tesla berhasil bukan karena menciptakan produk mobil listrik, melainkan mereka menciptakan produk yang inovatif dan sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang posisi kompetitif. Perusahaan-perusahaan yang bersaing pada target market tertentu tentu memiliki perbedaan, baik dalam tujuannya maupun dalam sumber daya yang dimiliki. Ada perusahaan yang termasuk perusahaan besar, ada pula perusahaan kecil. Ada perusahaan yang memiliki sumber daya yang berlimpah, tapi ada pula perusahaan yang kekurangan dana. Nah, setelah ini kita akan membahas strategi kompetitif. Strategi kompetitif yang pertama datang dari para pemimpin pasar. Pemimpin pasar adalah perusahaan-perusahaan yang berada dalam suatu pasar yang memiliki pangsa pasar terbesar. Contoh-contoh dari pemimpin pasar tuh ada Walmart dalam pasar retail, McD dalam pasar restoran cepat saji, Facebook dalam pasar sosial media, dan Google dalam pasar mesin pencarian internet. Ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh para pemimpin pasar untuk melindungi bisnisnya. Langkah yang pertama yaitu memperluas total permintaan. Karena dengan meningkatnya total permintaan, maka keuntungan yang diperoleh oleh pemimpin pasar juga akan meningkat. Yang kedua adalah dengan melindungi pangsa pasar. Mereka harus melindungi pasar yang telah mereka dapatkan. Bisa dilakukan dengan inovasi terus-menerus atas produk yang telah mereka produksi. Terus yang ketiga, mereka bisa memperluas pangsa pasar karena dipercaya dengan meluasnya pangsa pasar, maka profitabilitas yang mereka dapatkan juga meningkat. Strategi kompetitif yang kedua datang dari penantang pasar. Pertama-tama, para penantang pasar harus menentukan pesaing mana yang akan mereka tantang. Mereka bisa langsung menantang pemimpin pasar atau mereka biasanya juga bisa menantang perusahaan yang berada selevel dengannya atau bahkan berada di bawahnya. Strategi kompetitif yang berikutnya datang dari para pengikut pasar. Pengikut pasar ini biasanya merupakan perusahaan yang berada di posisi kedua atau ketiga atau keempat dan mereka menolak untuk menjadi penantang pasar. Strategi kompetitif yang terakhir adalah strategi pasar terbatas. Perusahaan-perusahaan dalam suatu pasar pasti memiliki keterbatasan atau kekhususan dalam melayani pelanggan mereka. Perusahaan dalam pasar terbatas disebut pemasar terbatas dan mereka biasanya merupakan perusahaan kecil yang memiliki sumber daya yang tidak begitu melimpah. Ada beberapa bidang yang dispesialisasi oleh pemasar terbatas. Yang pertama customer size group, yang kedua specific customer, yang ketiga geographic market, yang keempat ada quality price, yang kelima ada service, yang terakhir ada multiple niching. Kemudian materi yang terakhir yaitu menyeimbangkan orientasi antara pesaing dan pelanggan. Setelah ini ada 3 jenis perusahaan yang memiliki keseimbangan berbeda antara kedua orientasi tadi. Yang pertama adalah perusahaan yang berorientasi pada pelanggan. Jadi perusahaan ini lebih fokus
bagaimana caranya mereka bisa menambah dan memperluas pelanggan mereka. Yang kedua, ada perusahaan yang berfokus pada pesaing. Perusahaan ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk mengawasi gerak-gerik pesaing dan menemukan cara untuk melawan mereka. Dan perusahaan yang terakhir, yang ketiga, yaitu perusahaan yang berorientasi pada pasar. Jadi perusahaan ini memiliki keseimbangan yang sama antara orientasi kepada pesaing dan juga orientasi kepada pelanggan.